berdiabetes di era new normal. Mohon maaf tadi ada terkendala teknis sedikit karena meskipun kita pandemi seperti ini, proses pembelajaran proses diskusi kita lakukan dan namun dengan teknologi tetap saja ada kendala beberapa hal. Oke, terima kasih atas kehadiran Bu Irma telah meluangkan waktu untuk pagi hari ini. Bu Irma kan di. Kita akan mulai jam 10.20 ya, Ibu. Sambil menunggu yang lainnya. Ini Nurdiansah. Itu. Jajat apa jajat? Itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir. Kita mulai jam 10.20 sambil menunggu yang lainnya. Ya, ini sudah jam 10.20. Saya 2 menit lagi, sebentar Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan webinar. Perkenalkan, nama saya Nurdiansah. Saya moderator untuk webinar pagi hari ini. Webinar hari ini diadakan oleh Moiscare sebagai pusat perawatan luka dan stoma, dan hari ini kita berbicara atau berbincang tentang diabetes di era new normal. Nah, untuk hari ini pembicara kali ini adalah direktur dari PT Pusat Latih Cendikia atau direktur dari Klinik Moiscare, Ibu Irma Arisanti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya. Pagi ini kita akan berbincang santai ya, serius tapi santai ya Bu ya. Di hari orang-orang libur kita sekarang bincang-bincang tentang diabetes karena penting sekali, karena memang pasien diabetes ini di era new normal sebagai salah satu penyakit kronis agak sulit gitu untuk mengakses beberapa layanan kesehatan. Oke, masuk waktu yang cukup sempit, kita akan mulai saja. Mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Kemudian kita bisa menjadi pribadi yang sehat dan lebih baik lagi. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk ke acara selanjutnya karena memang kita berbincang serius tapi santai. Memang lebih dikhususkan untuk
masyarakat awam yang memang ingin update atau ingin mengetahui seputar tentang diabetes di era new normal, dan mungkin di sini juga banyak nakes, tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan ataupun dari dokter atau serta lainnya yang mungkin bisa sharing juga nanti dengan Bu Irma. Oke, baik, kita langsungkan saja. Saya serahkan kepada Bu Irma untuk berbicara atau mendiskusikan ataupun menyampaikan materi pada pagi hari ini. Bu Irma, dipersilakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya, rekan-rekan, saudara, setanah air dan sebangsa Indonesia ya. Gak ada yang dari luar negeri kan? Pesertanya ya, orang Indonesia semua ya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang serba-serbi diabetes di era new normal gitu ya. Harapannya kita bisa diskusi interaktif, mungkin dari pengalaman-pengalaman atau ada selebaran informasi dari Bapak Ibu sebelumnya terkait tentang diabetes ya. Tapi saya mau mohon izin untuk menampilkan slide untuk memicu kita dalam diskusi interaktif kita hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Puspita Arisanti, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nurdin ya, Mas Dian atau Mas Nurdin panggilannya ya. Sekilas tentang saya, background saya perawat, kebetulan saya S1-nya di FIK UI, tahun 2001 saya lulus, kemudian di tahun 2007 saya menggeluti dunia 3B, ya 3B itu dikenal dengan istilah di kami itu yang kami urusi gitu ya, mengurusi borok, berak, dan beser gitu ya. Jadi terkait dengan luka, stoma, dan kontinensia. Kasus tertinggi kami di Moiscare itu adalah diabetes ya, hampir lebih dari 50% pasien yang datang ke tempat kami ini adalah dengan diabetes. Sehingga menurut kami ini menjadi sebuah tema yang menarik ya untuk kita bahas karena masih tingginya kasus luka yang disebabkan karena diabetes. Namun hari ini saya tidak hanya membahas tentang luka saja, tapi kita membahas secara umum bagaimana nanti ketika kita ataupun keluarga kita ya yang menderita diabetes, bagaimana yang harus kita lakukan gitu ya, supaya di era new normal ini atau di masa new normal kita protokol kesehatan untuk penderita diabetes atau pasien diabetes ini bisa lebih diperhatikan ya, tidak hanya sekedar menggunakan masker ataupun menjaga jarak, cuci tangan, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan pasien-pasien diabetes ini. Saya izin share screen dulu, Pak Mas Nurdin ya. Bisa ya, saya bisa share screen ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Oke. Baik. Ya, jadi serba-serbi diabetes di era new normal nih gimana nih gitu ya. Jadi kita mau tahu lebih dalam lagi, tidak hanya terkait dengan luka saja, tapi secara keseluruhan ketika ada seseorang yang terdiagnosa diabetes atau diabetes ya. Nah, itu bagaimana kita harus menyikapi sehingga di masa new normal ini kita bisa menyesuaikan betul-betul untuk meminimal terjadinya komplikasi gitu ya. Nah, ini perkenalan singkat tadi sudah saya sebutkan ya, background saya sarjana keperawatan. Saat ini sedang menyelesaikan magister saya di FIK UI juga. Kebetulan peminatannya sesuai gitu ya, jadi di keperawatan medikal bedah, khususnya di endokrin gitu ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu ya. Oke. Amin, amin.
Nah, faktor risiko nih sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana sih manajemennya, kita harus tahu dulu nih faktor risiko dari diabetes mellitus ini. Jadi tentunya yang kita ketahui ya, kenapa kok dikatakan diabetes mellitus, karena ada kondisi hiperglikemia. Hiperglikemia itu apa sih? Kondisi yang kadar gulanya dalam darah itu tinggi. Gula ya, gula itu dari mana asalnya? Dari karbohidrat ya. Jadi hiperglikemia ini adalah kadar glukosa yang tinggi dalam darah, ya, sehingga menyebabkan darah ini mengalami pengentalan, kemudian aliran darahnya melambat karena terlalu kental ya kan, darah itu harusnya viskositas atau kekentalannya itu tidak terlalu kental gitu ya. Ketika jumlah gula dalam darah meningkat, nah ini yang menyebabkan terjadinya kekentalan darah. Kekentalan darah ini yang banyak komplikasinya, nanti kita akan bahas juga ya komplikasinya. Nah, kondisi hiperglikemia ini penyebab utamanya sebetulnya ada dua ya, dua tipe utama ya, tipe 1, tipe 2 gitu ya, dikenalnya dengan kalau dulu tuh diabetes kering, diabetes basah gitu, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan ya istilah itu, atau dulu juga pernah disebut ketergantungan insulin dengan tidak ketergantungan insulin ya. Sekarang sudah ditinggalkan istilah itu, istilah yang terkini itu adalah tipe 1, tipe 2. Ya, kemudian ada juga yang tipe lainnya ya, seperti karena pada saat kehamilan ataupun karena ada penyakit tertentu ya yang bukan masalahnya bukan di sel beta pankreas atau di insulinnya gitu. Nah, pada DM tipe 1 itu biasanya yang terganggu itu adalah sel beta pankreasnya. Apa sih sel beta pankreas? Sel beta ini adalah salah satu sel yang memproduksi insulin adanya di dalam pankreas gitu ya. Jadi tipe 1 ini selnya yang rusak gitu. Sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin ya. Kalaupun ada, produksinya sangat sedikit. Nah, kalau misalnya masalahnya di insulin itu seperti apa? Jadi biasanya sebetulnya bukan bisa insulinnya yang kurang sensitif, bisa juga sel penerima insulinnya. Jadi harusnya si insulin ini kan menghantarkan glukosa ke dalam sel. Glukosa ini buat apa sih di dalam sel? Untuk energi gitu ya. Nah, ketika si insulin ini tidak bekerja dengan optimal, harusnya dia bisa menghantarkan si glukosa ke dalam sel untuk bisa menghasilkan energi, tapi tidak terjadi. Nah, ini yang menyebabkan jumlah glukosa dalam darah meningkat gitu. Harusnya kan glukosa ini beredar dalam darah, kemudian dihantarkan ke sel tubuh yang lainnya, ke organ-organ lainnya, ke hati, ke organ apa lagi, tulang, semua organ tubuh gitu yang memerlukan energi, yang memerlukan metabolisme. Nah, itu dihantarkan glukosa ini sebagai salah satu metabolisme sel gitu ya. Nah, kalau tipe 2 yang bermasalah di situnya, di insulinnya. Bisa di insulinnya atau bisa di sel reseptornya, atau kita sebut kalau dulu mungkin kenal dengan istilah kunci ya, kunci dengan lubang kuncinya gitu ya. Si insulinnya ini si kuncinya, lubang kuncinya itu si selnya. Jadi yang bermasalah bisa si kuncinya, bisa juga si lubang kuncinya yang bermasalah gitu. Karena si insulin ini, si kunci ini kalau nggak ada lubang ya dia nggak bisa masuk gitu kan ya. Prinsip dasar hormon insulin seperti itu. Lalu faktor lainnya apalagi obesitas. Ya, obesitas ini juga bisa menyebabkan risiko terjadinya kondisi hiperglikemia ya yang kemudian menyebabkan terjadinya diabetes mellitus, hipertensi, juga hiperkolesterol ya. Nah, komplikasinya apa sih? Ternyata komplikasinya itu banyak ya. Ada yang akut sifatnya, ada yang kronis. Nah, yang akut ini kita biasanya sebut dengan diabetes ketoasidosis ya, di mana keracunan gitu ya. Terlalu asidosis ya, karena terlalu banyak produksi dari aseton. Aseton ini harusnya tidak dihasilkan ya. Kalau normal itu kan metabolisme itu dari karbohidrat ya kan. Kalau karbohidratnya nggak cukup, akhirnya yang dimetabolisme apa? Yang dimetabolisme ya protein, ya lemak gitu kan. Makanya kalau misalnya pasien diabetes itu cenderung dia kurus ya, dari obesitas kemudian dia jadi kurus. Kenapa? Karena ternyata glukosanya ini sangat kurang sehingga akhirnya memecah cadangan protein dan juga cadangan lemak dalam tubuh gitu ya.
Nah, kalau terlalu berlebihan pemecahan lemak ini, dia akan menyebabkan terjadinya ketoasidosis ini gitu. Sebentar, baterainya habis. Oh, Oke. Nah, kemudian ada lagi yang dikenal dengan kondisi hiperglikemik hiperosmolar tapi nggak non keton gitu ya. Nah, ini biasanya banyak pada pasien-pasien yang DM tipe 2 ya. Kalau DKA atau KAD ini dia lebih banyak pada pasien-pasien DM tipe 1. Tapi tidak menutup kemungkinan DM tipe 2 juga dia akan mengalami KAD atau DKA ini gitu ya. Biasanya ada faktor pencetusnya. Misalnya pada kondisi infeksi. Nah, nanti kaitannya dengan COVID nih gitu ya. Makanya kenapa kok DM itu termasuk komorbid ya. Salah satu yang bisa menyebabkan ketika dia mengalami infeksi COVID, komplikasi yang akan muncul itu pada pasien-pasien dengan DM itu biasanya akut ya, kegawatannya itu adalah di ketoasidosis dan juga HHS ini ya, hiperosmolar ini. Hipoglikemi, nah kalau hipoglikemi biasanya penyebabnya karena takut gula darahnya naik, akhirnya nggak makan-makan gitu, pasien hipoglikemi juga bisa ya, atau habis pakai insulin terus nggak makan, nah dia bisa terjadi kondisi hiperglikemi yang masuk ke dalam kegawatan. Kemudian kronik ya, untuk komplikasi kronik, nah ini biasanya muncul penyakit mikrovaskuler atau pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil ini biasanya yang kena di mana aja nih, neuropati di kaki ya. Neuropati juga banyak ya, selain di kaki bisa juga di pencernaan. Makanya kenapa kalau pasien yang yang diabetes itu kadang gangguan di pencernaan itu pasti terjadi. Nah, itu hati-hati, kemungkinan dia terjadi masalah neuropati di sistem pencernaan. Kemudian neuropati itu bisa juga terjadi di jantung ya, seperti pada penyakit-penyakit jantung angiovaskuler ya, pembuluh darah kecil yang ada di jantung. Kemudian ada retinopati dan nefropati. Retinopati ini di mata gangguannya, kemudian kalau nefropati gangguannya di ginjal. Jadi memang penyakit mikrovaskuler ini terutama pada pembuluh darah kecil gitu ya, itu untuk mempermudahnya begitu ya untuk memahaminya. Nah, kalau penyakit makrovaskuler itu ada penyakit arteri koronari, ada cerebrovaskuler, ada vaskuler perifer ya. Di daerah tersebut juga ada mikro dan makrovaskuler, jadi bisa dua-duanya terjadi. Kemudian ada komplikasi lainnya seperti luka kaki, ya, kemudian juga ada infeksi, bahkan sampai terjadi fraktur tulang, ya. Kemudian, oke. Nah, ini secara singkat ya, sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah banyak sekali ya mensosialisasikan ini. Nah, ini saya hanya review saja. Yang paling disebut itu untuk komplikasi DM, retinopati, gangguan mata, kardiovaskuler, kemudian ginjal, dan juga di kaki. Ya, ini secara umum yang sering disebutkan ini karena dampaknya lebih tinggi ya dibandingkan dengan komplikasi-komplikasi yang lainnya. Tapi bukan berarti komplikasi lainnya kita tidak perhatikan gitu ya. Nah, untuk DM dengan COVID sendiri, saya coba merangkum gitu ya, masalahnya yang paling banyak itu apa sih pada selama COVID ini gitu ya, selama kejadian COVID. Jadi memang DM ini menjadi komorbid tersering nomor 2 ya. Jadi ini dari penelitian Roncon ya tahun 2020 mengatakan bahwa risiko tinggi yang masuk ICU itu DM, pasien dengan DM. Ya, kenapa? Biasanya tadi ya ketoasidosis atau hiperosmolar tadi, dan rata usianya itu 51 tahun, makanya ini lansia menjadi komorbid juga gitu ya. Dengan angka mortalitas 16%, mortalitasnya angka kematian, angka kejadian kematian. Itu ratanya 56 tahun ya. Kemudian DM dengan ketoasidosis. DM dengan ketoasidosis ini juga menjadi sebuah momok gitu ya. Artinya ketika dia mengalami infeksi COVID ya, jadi itu mencetus kejadian ketoasidosis. Nah, ini kejadiannya tinggi justru pada kasus DM tipe 2 gitu. Padahal
Tadi kita ketahui bahwa komplikasi ketoasidosis itu banyaknya di DM tipe 1. Tapi di kondisi COVID seperti ini menjadi sangat tinggi pada kejadian KAD pada DM tipe 2. Kebetulan saya ada teman di salah satu rumah sakit di ICU di Tangerang gitu ya. Beliau menyampaikan 90% pasien saya itu dengan DM katanya. Ya, dan memang KAD ini menjadi sebuah komplikasi yang muncul pada kondisi pasien dengan COVID. Rentang usianya 45 sampai 59 tahun dengan gula darah biasanya di atas 400. Nah, ini yang nanti menjadi concern buat kita, apa sih yang harus kita perhatikan selama masa pandemi ini. Yang paling penting itu adalah kontrol gula darah, karena gula darah ini nanti juga yang ketika gula darah tidak terkontrol ini, kemudian yang akan menyebabkan risiko KAD sehingga kita juga mudah terinfeksi gitu ya. Jadi kayak apa ya, siklusnya itu muter gitu ya. Jadi nggak bisa bilang mana penyebabnya yang mana, itu sambil menyambung satu sama lain. Angka mortalitasnya juga cukup tinggi sampai dengan 50%. Nah, ini hasil penelitian dari Orioli ya. Diabetes, komorbid ya, ini jenis-jenis komorbid yang menyebabkan tingginya angka kematian pada pasien COVID. Diabetes itu menjadi nomor urut yang ketiga. Yang pertama penyakit jantung, yang kedua hipertensi, yang ketiga diabetes, yang keempat obesitas. Nah, obesitas sendiri ini menjadi faktor risiko kejadian diabetes gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal yang penting menurut saya untuk kita bahas gitu ya. Bagaimana penanganan diabetes selama masa new normal ini. Nah, yang saya rangkum ada 3 hal penting sebetulnya dalam kita menghadapi masa pandemi ini untuk menangani masalah-masalah pada pasien diabetes ya, atau pada orang yang terdiagnosa diabetes. Yang pertama adalah pemantauan gula darah dan komplikasi DM. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan pemeriksaan rutin, pemeriksaan lab dan penunjang lainnya secara rutin. Lalu kemudian pemeriksaan fisik rutin. Jadi kalau sudah didiagnosa diabetes, jangan ragu-ragu untuk kontrol medical check up gitu ya. Nah, apa saja yang harus diperiksa? Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu takut ke rumah sakit gitu ya, bisa langsung ke lab ya, lab-lab yang sudah ada kan sekarang banyak ya. Bapak Ibu minta apa aja pemeriksaannya gitu. Ya, tapi tentunya nanti juga harus tetap konsul dengan dokter penyakit dalamnya ya. Pastikan sudah ada tuh dokter penyakit dalam yang Bapak Ibu rutin untuk melakukan pemeriksaan check up-nya juga. Karena tidak hanya pemeriksaan lab dan penunjang yang harus dilakukan, pemeriksaan fisik pun harus dilakukan. Ya, kadang pemeriksaan fisik ini kalau tidak dilakukan nggak kerasa, ternyata sudah ada nih gejala komplikasinya muncul gitu ya. Padahal hasil labnya masih fine-fine aja gitu. Kemudian yang kedua adalah kontrol gula darah. Kontrol kalau ada hipertensi, dikontrol hipertensinya. Yang berikutnya, kolesterolnya juga harus dikontrol. Yang terakhir adalah perawatan kulit, kuku, dan kaki. Ini hal yang sederhana, tapi ini hal yang prinsip, karena ini bisa menjadi pemicu terjadinya KAD juga. Nah, jadi infeksi pada kulit, infeksi pada kuku, pada kaki, yang kita tidak tangani dengan baik, kita tidak atasi dengan baik, itu bisa menyebabkan terjadinya komplikasi, yaitu ketoasidosis yang menyebabkan hingga, mohon maaf, kematian gitu ya, atau meningkat angka mortalitasnya itu lebih tinggi gitu ketika ini tidak diatasi dengan baik. Kita coba bahas satu-satu, mulai dari pemantauan gula darah dan komplikasi DM. Pemeriksaan yang wajib apa sih yang sebetulnya yang dianjurkan itu bukan gula darah sewaktu ya, tapi gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, postprandial setelah makan ya, kemudian HbA1c. Itu yang 3 wajib ya yang dianjurkan baik dari Perkeni ya maupun dari International Diabetic Federation yang internasionalnya maupun yang nasionalnya. Nah, kalau kayak GDS, kolesterol itu tambahan, yaitu tambahan untuk GDS itu sebetulnya apa ya? Karena GDS itu namanya juga sewaktu ya, jadi sewaktu-waktu dia tidak bisa menilai dalam jangka waktu yang panjang. Yang bisa menilai jangka waktu panjang itu gula darah puasa dan 2 jam PP,
Kemudian yang paling akurat lagi HbA1c-nya ini. Ya, HbA1c kita periksakan 3 bulan sekali ya, bukan setiap hari, seminggu sekali. Misalnya, aduh saya mau aman nih, saya mau cek HbA1c setiap 1 minggu sekali, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena HbA1c ini kaitannya dengan produksi sel darah merah. Sel darah merah itu per 3 bulan. Jadi untuk pemeriksaan HbA1c itu ya 3 bulan sekali dilakukan pemeriksaannya. Terus kalau mau kontrol yang lain gimana? Ya sudah, gula darah puasa dan 2 jam PP saja ya. Kemudian pemeriksaan lainnya untuk menapis atau kita bisa menilai ada komplikasi atau tidak dalam diri kita ya. Tes fungsi hati, SGOT, SGPT biasanya, fungsi ginjal ya, ureum kreatinin, tes urin rutin, albumin ya, rasio. Nah, ini EKG ya untuk melihat fungsi jantungnya masih bagus atau tidak, foto ronsen torak ya. Apakah ada tadi ya risiko infeksi kecil aja itu bisa memicu peningkatan gula darah gitu. Jadi gula darah itu sebetulnya penyebabnya tidak hanya dari makanan gitu ya atau kurang olahraga, tapi ada stres ya, faktor stres itu bisa meningkatkan kadar glukosa ya, gula darah. Jadi itu harus diatasi. Nah, ini untuk standar normalnya untuk diabetes ya, HbA1c-nya berapa. Jadi Bapak Ibu usahakan HbA1c-nya kurang sama dengan 6,5 ya. Kemudian glukosa darah puasanya kurang sama dengan 126 ya. Kemudian untuk 2 jam PP-nya 200 kurang dari 200. Nah, kalau GDS kan biasanya kita kurang dari 200 ya. Tapi GDS itu bukan menjadi standar gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ke tempat praktek dokter ataupun perawatan luka ya minta diceknya nggak hanya GDS tapi juga gula darah puasa dan 2 jam PP gitu ya. Untuk kolesterol ini kadar normalnya ya nanti mungkin bisa rasanya banyak ya kalau informasi terkait ini. Saya skip aja. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik rutin. Pemeriksaan fisik rutin yang saya akan bahas di sini ada IMT, kemudian ABI, dan pemeriksaan kaki kulit gitu ya. Nah, kalau IMT sendiri ini untuk mengukur indeks massa tubuh. Tapi tentunya tekanan darah tetap ya diperiksa. Funduskopi ini untuk komplikasi di mata, rongga mulut dan kelenjar tiroid ini untuk risiko infeksi lainnya ya. Kemudian ada pemeriksaan jantung, pembuluh darah, ini biasanya dipalpasi, kita cek tekanan dari nadinya. Kalau tidak teraba atau lemah, maka harus dilakukan pemeriksaan ABI ataupun angiografi. ABI ini ankle brachial index, di tempat kami insya Allah sudah ada untuk ABI ya. Kemudian angiografi, lalu pemeriksaan kaki dan pemeriksaan kulitnya. Kita lihat untuk IMT. IMT ini dia menilai berat badan dengan tinggi badan. Jadi kalau kita mau ngukur sederhananya Bapak Ibu bisa lakukan di rumah nih ya. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Jadi tinggi badan kuadrat gitu ya. Dalam meter ya, bukan sentimeter. Biasanya kita ngukur kan sentimeter ya. Nah, ini dalam meter. Nah, hasilnya menurut WHO, nah ini ada perbedaan nih antara klasifikasi nasional dengan WHO. Kita pakai yang nasional aja mungkin ya, yang lebih gampang ya. Kurus, normal, gemuk. Yang kurus ini berat ringan, kurang dari 17 IMT-nya, yang normal 18,5 sampai 25, kemudian yang gemuk lebih dari 25 sampai 27 yang gemuk ringan, gemuk berat lebih dari 27. Ya, nanti silakan nih diukur masing-masing kira-kira berapa IMT-nya. Contoh misalnya berat badannya 100 kilo, kemudian tinggi badannya 100. Nah, ini biar gampang ya ngitungnya. 100 kecil banget ya 100 ya. Tinggi badannya 150 deh ya. Berarti 1,5 ya. 1,5 dikali 1,5 gitu. Jadi 100 dibagi 1,5 dikali 1,5. Jadi bukan 100 kali 100 ya. Oke. Nah, untuk pemeriksaan vaskularisasi kalau tidak teraba pada saat kita raba pembuluh darah kita di kaki, gitu, terutama di kaki ya, karena kalau vaskularisasi ini biasanya memang masalahnya pembuluh darah yang paling jauh dari jantung.
yang paling jauh dari jantung itu yang bisa diraba ya di kaki gitu ya. Kalau di tangan itu masih cukup dekat dengan jantung. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan ABI namanya ankle brachial pressure index. Jadi nanti Bapak Ibu akan diukur, akan dibandingkan aliran darah di tangan dengan di kaki. Ya, nah kalau normal itu nilainya ya 1. Nah, kalau kurang dari 1, nah kemungkinan ada gangguan di pembuluh darah, baik di pembuluh darah vena maupun di pembuluh darah arteri. Kalau lebih dari 1, biasanya ada kalsifikasi. Kalsifikasi itu apa ya? Pengerasan, ya pengerasan pada pembuluh darah. Nah, itu harus dicek ulang ya. Jadi ini harus rutin nih dilakukan ya pemeriksaan ini. Lalu kemudian untuk pemeriksaan lainnya kita lakukan pemeriksaan kulit, kuku, dan kaki. Kalau di tempat kami nanti ada pemeriksaan dengan menggunakan monofilamen ya untuk ngecek sensasi. Sensasi itu rasa. Jadi ada neuropati, nanti gangguannya itu bisa di sensasinya, di motoriknya, dan di autonomik. Sensasinya itu paling sederhana itu ketusuk nggak kerasa. Nah, itu berarti sensasinya yang bermasalah. Atau diraba tidak terasa, ya itu berarti sensasinya yang bermasalah. Kalau motorik, biasanya ada perubahan bentuk di kaki nih. Ya, apakah penonjolan di sini, ya, atau gangguan di persendian jari-jari kaki. Jadi kelainan atau perubahan bentuk kaki biasanya pada gangguan neuropati motorik. Nah, sedangkan ini untuk palpasi ya, palpasi di pembuluh darah ini. Kemudian kita cek juga sela-sela jari, kemudian kulit di area upper limb, ini lower limb ya, lower limb jadi apa nih, tungkai bawah ya. Nah, itu kita cek biasanya kalau dia cenderung kering, pecah-pecah, kemudian gatal, itu biasanya ada gangguan di neuropati autonomik. Nah, berikutnya yang kedua untuk kontrol gula darah, hipertensi, dan kolesterol. Pastinya di pola makan, ya, kemudian aktivitas fisik, lalu mengelola stres. Tadi saya sampaikan stres ini memicu hiperglikemia juga, peningkatan gula darah juga. Jadi harus diatasi, harus dihindari nggak bisa, ya karena masalah itu nggak bisa kita hindari kan, masalah itu pasti ada. Yang harus kita lakukan adalah mengelolanya, ya mengelola masalah, mengelola stres itu dengan baik. Gitu. Kemudian yang salah satu caranya sih sebetulnya dengan menjaga pola pikirnya tetap positif. Ya contohnya paling sederhana kondisi COVID lah gitu ya. Kadang kita itu sebetulnya sehat-sehat aja gitu, tapi kita ngedengar tetangga kita COVID, saudara kita COVID, kecemasan meningkat. Nah, kecemasan meningkat ini menyebabkan antioksidan radikal bebas itu berlebihan produksinya dalam tubuh kita. Ya, makanya salah satunya nanti di sini di pola makan ini bagaimana Bapak Ibu tetap mengkonsumsi yang namanya vitamin antioksidan. Jadi nggak cukup cuman makan aja gitu, tapi vitamin antioksidan itu harus perlu diberikan gitu ya. Supaya apa? Supaya radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh karena stres dan lain sebagainya itu bisa dikontrol dan tidak menyebabkan gangguan pada sel yang lainnya. Lalu yang terakhir baru menggunakan obat pengontrol gula darah. Ini bukan terakhir, bukan artinya tidak perlu dilakukan ya, tapi ketika kita bisa mengatasi pola makan, aktivitas, dan stres, insya Allah obat ini bisa kita kurangi pelan-pelan gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman, bukan pengalaman pribadi, tapi teman ya, salah satu survivor diabetes gitu ya. Ini dokternya sendiri yang menyarankan udah nggak apa-apa nggak minum obat loh ya, bukan pasiennya. Jadi dokternya menyampaikan tidak apa-apa tidak minum obat. Kenapa? Karena pola makannya bagus, pola aktivitas fisiknya bagus, pengelolaan stresnya bagus. Jadi setiap kali pasien ini kontrol ke dokter, hasilnya selalu bagus. Bahkan HbA1c-nya pun bagus ya. Jadi indikatornya HbA1c ini yang paling penting ya. Nah, di bawah 6 ya, selalu di bawah 6 ketika dicek di bawah 6, di bawah 6, di bawah 6 gitu. Nah, dokternya akhirnya bilang, ya sudah Bapak nggak usah konsumsi lagi obat-obatan gulanya ya karena sudah cukup terkontrol. Tapi tetap kontrol, dia tetap kontrol ya. Jadi HbA1c terutama untuk dikontrol dan pola makannya tetap dijalankan ya.
aktivitasnya juga sama, dan pengelolaan stresnya tetap dilakukan. Oke, nah ini untuk makan. Untuk makan itu gampangnya gini, ya kalau untuk sayur-sayuran jumlahnya tuh sebegini. Jadi takarannya itu gini nih, ya jumlah sayuran. Kemudian untuk atau satu telapak tangan lah ya, satu telapak tangan itu untuk sayuran. Kemudian untuk apa nih, karbohidrat ya, satu kepala aja. Biasanya sih setengah ya, ada yang bilang setengah, bukan setengah segini lah ya, setengah gini ya. Atau ada yang bisa bilang satu kepala. Nah, untuk daging juga sama ya, dengan sayuran jumlahnya. Kemudian untuk buah-buahan dia juga sama. Ya, jadi kalau kita lihat jumlah karbohidrat yang harusnya kita makan itu porsinya itu cuma seperempatnya dari piring kita gitu. Ini gampangnya nih ya, saya gampangnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau perlu lebih detail takarannya berapa gramnya harus konsul dulu dengan tenaga ahli gizi ya untuk bisa menilai. Tapi ini secara sederhana saja untuk kita memudahkan pola makan saya udah benar atau belum gitu ya. Nah, jadi nasi ataupun semua yang berbahan dasar karbohidrat seperti nasi, selain nasi kan ada mie, ada terigu, ya, santan termasuk ya, itu jumlah takarannya itu seperempatnya. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah setengah piring sayuran dan buah-buahan, seperempatnya lagi untuk protein. Protein baik protein hewani maupun protein nabati. Yang nggak perlu pakai terigu gitu ya. Contoh protein hewani pakai terigu apa? Fried chicken ya kan, goreng, atau ayam apa tuh? Yang biasanya tuh yang dipenyet, kebanyakan terigunya, ayamnya cuma sedikit gitu ya. Ayam crispy, ya ayam crispy kemudian dipenyet, Ayam yaitu geprek. ayam geprek ya. Nah, itu nggak masuk hitungan tuh ya. Yang dimaksudnya seperempat protein ini yang murni ayam aja, nggak pakai terigu gitu. Ya, nah, ini yang baru benar gitu pola makannya. Ini sederhana aja ya untuk menilai pola makan kita. Kemudian latihan fisik, kalau dari Kemenkes sih sederhana ya, yang bisa dilakukan sama kita semua, yaitu senam, jogging, sepeda, berenang ya. Ini olahraga-olahraga rutin atau latihan fisik yang bisa kita lakukan secara teratur. Nanti ada istilahnya ada. Jadi selain teratur, baik, apalagi tuh ya. Nah, ada satu yang bisa Bapak Ibu lakukan yang mungkin tidak buat yang nggak suka keluar gitu, karena ini kan biasanya butuh keluar ya, bersepeda kalau pakai yang sekarang ini kan ya, keliling gitu ya, atau bisa juga pakai di rumah seperti ini ya, atau jogging di dalam rumah, bisa senam di dalam rumah, ya berenang di dalam rumah kalau ada kolamnya ya, kalau nggak ada kan harus keluar. Nah, sebetulnya ada satu jenis olahraga lagi yang direkomendasikan yang bisa kita lakukan sambil, kalau saya bilang apa ya, olahraga orang males. Kenapa? Karena cuma duduk doang gitu ya. Nah, ini yoga. Nanti pilih gerakan yang mudah. Yang paling mudah gerakan yoga itu adalah pranayama ya. Nah, ini yang banyak digunakan untuk pasien diabetes ya, atau iya biasanya ini yang seperti meditasi. Jadi mengatur nafas. Yang penting itu posisi duduk. Kalau di yoga itu posisi tubuh ya, bermainnya di posisi tubuh. Jadi posisi tubuhnya harus tegak ya. Kemudian nafasnya diatur. Lalu kemudian kita sambil relaksasi. Ya kalau buat umat muslim bisa sambil zikir gitu ya. Nah, ini membantu tidak hanya untuk mengatasi latihan fisik, tapi juga apa ya? Emosional kita gitu ya. Emosional kita. Jadi saya nih saya pernah kecelakaan, jadi bahu kiri saya itu dislokasi tapi tidak dioperasi, jadi sering muncul nyeri tiba-tiba gitu ya, apalagi kalau udah lama di depan komputer. Nah, ketika saya mulai rutin yoga, ya itu nyeri itu bisa diatasi, nggak harus dipijet gitu. Biasanya kan kalau dipijet dulu gitu ya, baru enakan. Nah, setelah latihan yoga itu berkurang semua. Sederhana aja, yang sederhana, nggak usah yang terlalu ribet gitu ya, kayak gini-gini ini kan mungkin tidak memungkinkan lah ya untuk dilakukan, apalagi untuk lansia gitu kan. Yang sederhana aja yang bisa dilakukan lansia.
Ya, gerak-gerak seperti ini, duduk, duduk aja, latihan cuma duduk, kemudian posisi anak-anak, posisi seperti ini. Nah, ini posisi sederhana saja yang dilakukan. Ya, tujuannya adalah untuk relaksasi, atur nafas, dan yang ketiga itu untuk apa? Untuk persendiannya. Ya, persendian. Nanti kalau untuk senam kaki beda lagi ya. Ini untuk latihan fisik secara keseluruhan. Nah, prinsipnya dalam latihan fisik itu dikenalkan dengan istilah BBT, BBTT. Ya, apa itu BBTT? Baik, benar, terukur, teratur gitu ya. Enaknya sih BT-BT gitu ya. BBTT istilahnya. Ini dari pemerintah soalnya nih ya. Apa itu BBTT? Baik, benar, terukur, dan teratur. Baik, ya di sini baik ini dilakukan dianjurkan 30 menit, tidak disarankan tidak boleh lebih dari 30 menit, apalagi dengan penyakit diabetes. Ya, tentunya teman-teman masih ingat ya dulu ya, artis-artis banyak yang meninggal tiba-tiba habis main futsal gitu ya. Kemarin juga di sini ada teman-teman main futsal, kemudian di futsal itu ada muntah-muntah gitu ya. Jadi ternyata ya itu terlalu diforsir. Jadi memang tidak boleh lebih dari 30 menit. Dilakukan secara bertahap mulai dari pemanasan 5 sampai 10 menit, kemudian pendinginan 5 menit. Ya berarti totalnya 30 menit ya. 10 menit untuk olahraga intinya. Kemudian benar olahraga yang digemari mudah, aman ya sesuai dengan kondisi fisik tadi ya. Sesuai dengan kondisi fisik. Nah, ini kita bisa coba latihan mungkin kalau orang tua kita yang punya penyakit ya. Yoga ini ternyata tidak hanya bagus untuk diabetes ya, penyakit lain juga bagus untuk menggunakan atau latihan yoga ini. Lalu terukur, lakukan pengukuran dengan nadi. Jangan sebelum olahraga dicek nadinya ya, dicek nadi di sini kan deh udah tahu semua cara, tinggal dihitung ya nadinya. Kemudian sesudahnya juga kita cek teratur, jadi dilakukan minimal 3 kali seminggu. Ya, kalau nggak sempat setiap hari 3 kali seminggu. Nah, terakhir perawatan kulit kuku dan kaki. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya yang harus dipahami buat kita semua ya, terutama untuk pasien dengan diabetes, tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir atau di air. Nah, ini masih suka ada tuh ya, di beberapa tempat olahraga tuh disediain batu-batu untuk kita bisa jalan di atasnya tanpa menggunakan alas kaki. Untuk pasien diabetes, ini dihindari ya. Kemudian periksa kaki setiap hari, ya dilaporkan pada dokter ataupun perawat lukanya apakah kulit terkelupas, kemerahan ataupun ada luka. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan nunggu lukanya sampai parah baru dibawa. Jadi kalau udah ketahuan ada luka, segera ditangani supaya selesainya pun cepat gitu ya. Kalau telat, ya selesainya akan lebih lama. Periksa alas kaki sebelum menggunakan alas kaki, sepatu, sendal gitu ya. Apakah ada batu di dalamnya, ada paku atau tidak, terutama pada pasien-pasien yang mati rasa. Terus bagaimana cara mengenalinya? Nanti kalau Bapak Ibu di kegiatan ini kalau nggak salah ada gift voucher ya untuk perawatan dan pemeriksaan kaki. Saya sarankan itu dimanfaatkan nanti supaya bisa tahu kalau sudah ada diabetes itu risikonya apa? Karena ada klasifikasinya tuh. Ada risiko rendah, risiko sedang, dan risiko berat. Dari masing-masing itu ada waktu yang disarankan untuk kontrol, untuk rutin ya dilakukan pemeriksaan dan perawatan kaki. Supaya apa? Supaya tahu nih kalau misalnya ternyata ada masalah neuropati sensori, mati rasa kan? Nah, ini harus hati-hati. Alas kakinya harus selalu diperiksa supaya tidak ada tiba-tiba paku di dalamnya. Kemudian yang keempat, selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah, mengoleskan krim pelembab pada kulit kaki yang kering. Nah, kulit kaki yang kering, pecah-pecah, itu risiko mudah terjadi luka. Makanya penting sekali pasien diabetes ini untuk selalu menjaga kelembaban kakinya. Lembab itu kayak apa ya? Kayak muka kita deh. Muka kita tuh kalau terlalu kering kan apa ya? Nggak enak gitu ya. Kayak ada ngelupas gitu ya. Nah, lembab itu seperti itu. Termasuk di kaki juga bagusnya lembab. Potong kuku secara teratur, ada tekniknya juga untuk memotong kuku.
Nah, kalau pada pasien-pasien diabetes yang kukunya mulai mengeras, kukunya menghitam, kukunya berjamur, nah itu harus dilakukan perawatan rutin supaya itu tidak menjadi masalah yang lebih lanjut lagi. Lalu keringkan kaki, sela-sela jari kakinya ini kalau setiap habis dari kamar mandi harus selalu digelap, ya. Nah, ada perbedaan pendapat nih antara sela-sela jari ini, ada yang dikasih pelembab, ada yang tidak. Nah, kalau yang sudah cenderung berkeringat mungkin tidak perlu ya diberikan pelembab lagi. Justru harus sering-sering dikeringkan. Tapi kalau yang cenderung kering kakinya mungkin butuh pelembab tapi juga tidak boleh terlalu banyak ya. Gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung-ujung jari kakinya, ya ini untuk mempertahankan suhu kaki. Kalau pada pasien diabetes yang cenderung dingin kakinya, itu hati-hati, itu kemungkinan ada peripheral arterial disease, ya makanya harus diperiksa AB-nya, harus dicek vaskularisasinya, ya. Kemudian jika sudah ada kelainan bentuk kaki, kayak deformitas, kita sebut ada carpot foot, gitu ya, yang kakinya tuh udah mulai bengkok-bengkok. Nah, itu harus menggunakan alas kaki yang khusus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kapalan. Karena kapalan itu juga menyebabkan terjadinya luka, kemudian infeksi. Ya, jadi sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar. Dan tidak disarankan menggunakan hak yang tinggi karena ini terutama untuk pasien diabetes ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi komplikasi. Hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas atau batu untuk menghangatkan kaki. Kalaupun nanti kita mau ada perendaman kaki, suhu airnya itu harus suhu dari tangan, bukan suhu kaki. Ya, di MOE sempat waktu itu ada beberapa pasien yang mengalami luka bakar di kakinya hanya karena perendaman. Jadi nggak tahu gitu karena dia mati rasa, kakinya kok dia nggak ngerasa ada hangat-hangatnya, akhirnya ditambah lagi air termos. Ya, ternyata setelah diangkat kakinya melepuh sudah kakinya. Ya, nah ini harus dihindari. Oke, nah ini yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang boleh membersihkan kaki setiap hari, keringkan dengan handuk, termasuk sela-sela jari, memberikan pelembab. Jangan lupa untuk menggunting kuku, ya. Gunting kuku tidak boleh kedalaman, ya. Kemudian gunakan sepatu sandal yang baik dan hubungi dokter atau perawat lukanya bila terjadi luka. Yang tidak boleh, jangan merendam kaki dengan air hangat. Ya, kemudian tadi ya untuk mencegah luka bakar, kalaupun mau pakai air hangat ya harus hangatnya orang lain atau tangan ya, bukan kaki. Jangan menggunakan botol panas atau peralatan listrik, jangan menggunakan silet. Ya, ini untuk kapalannya suka dikorek-korekin, digunting, disilet. Nah, ini bahaya ya. Jangan menggunakan sepatu atau kaos kaki yang sempit, jangan menggunakan obat-obatan tanpa anjuran dokter. Ya, termasuk untuk menghilangkan mata ikan, lebih baik datang aja lah ya ke kita untuk dilakukan perawatan kaki. Jangan membiarkan luka sekecil apapun di kaki. Jadi harus segera ditangani, harus segera dirawat. Jangan didiamkan. Ya. Karena kalau pasien diabetes itu kalau punya luka sedikit nggak kerasa, rasanya biasa aja. Padahal di dalamnya itu terjadi banyak hal gitu. Nah, ini untuk senam kakinya. Ya, kalau untuk senam kaki, sederhana aja latihan kakinya. Yang penting persendian antara tungkai bawah dengan ini apa namanya pergelangan kaki dan telapak kaki ini harus dilakukan. Jadi gerakan ke atas ke bawah seperti ini ya, jari-jari kakinya juga ikut, pergelangan kakinya juga ikut ya. Kemudian gerakan ke atas ke bawah juga yang lurus, kemudian gerakan memutar. Ini yang paling sederhana untuk melakukan senam kaki. Nah, pertolongan pertama kalau ada luka gimana? Cuci tangan sebelum dan sesudah, jangan lupa ya. Cuci luka dengan air yang mengalir, kemudian dikeringkan, berikan salep untuk pertolongan pertama pada luka. Kalau saya sih selalu menyarankan ke pasien-pasien di tempat kami, itu sediakan selalu peralatan P3L yang isinya minimal ya, ada kasa, plester, gunting, salep 3D, dan cairan antiseptik ya. Ini yang paling sederhana P3K di rumah. Kemudian kalau sudah ditutup lukanya jangan kena air ya. Ada yang mengatakan bahwa luka biarkan terbuka biar cepat kering.
Padahal biasanya keringnya atasnya aja, tapi dalamnya masih basah. Nah, kita nggak pengen kayak gitu. Kita pengen yang disebut luka kering itu dia menutup sempurna, ada terbentuk kulit baru gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kering belum tentu sembuh, tapi sembuh sudah pasti kering. Oke, rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan serba-serbi di dalam masa new normal ya untuk para diabetisi. Mungkin saya serahkan ke Mas Nurdin lagi. Jika ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma atas materi yang luar biasa pada siang hari ini. Cukup banyak memberikan pengetahuan baru gitu ya, mungkin buat beberapa masyarakat yang belum tahu gitu kan terkait dengan manajemen pada pasien diabetes gitu kan. Nah, hal yang menarik itu memang tadi sangat komplit sekali sudah disampaikan Bu Irma, mulai dari apa yang harus dilakukan, mulai dari pantau gula darah, terus kemudian komplikasinya juga kita pantau, terus kemudian kita cegah juga beberapa hal, mulai dari pengontrolan gula darah, kolesterol, dan hipertensi. Dan ini manajemennya juga tadi diberikan gitu kan, mulai dari olahraga, pengontrolan nutrisi, terus sama yang paling penting itu pada pasien diabetes untuk mencegah luka itu perlu dilakukan beberapa perawatan kulit, kemudian kuku dan kaki. Nah, ini tadi sudah banyak sekali disampaikan Bu Irma. Mungkin selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab sekitar 30 menit. Untuk sesi pertama ini saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya 2 orang di sesi pertama. Kalau misalnya ada waktu nanti dibuka sesi keduanya 2 orang lagi. Jadi untuk yang sekarang dipersilakan jika ada yang ingin bertanya boleh via chat maupun nanti langsung akan aktifkan ininya apa namanya mikrofonnya. Ya, dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ayo dipersilakan Ibu, Bapak yang ingin bertanya, mungkin Bu Yulianti, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Terima kasih. Saya Yulianti. Baik, Bu. Silakan, Ibu. Ya, saya mendengar ini semua adalah sangat ideal, ya, ideal sekali dan bagus. Saya sebetulnya saya sebagai dokter, saya Ya, Dok. saya udah lama di puskesmas, ya. Tapi kalau saya lihat pasien-pasien saya yang pulang dari rumah sakit, sebetulnya adanya suatu pembekalan edukasi, ya, terutama adalah penderita diabetes. Saya belum pernah mendengar siapa sebetulnya yang memberikan edukasi tentang pencegahan ini tadi, ya. Ya. Saya tanya pada anak buah saya, perawat, kebetulan di ICU. Beliau bercerita dengan lengkap. Tetapi untuk perawatan tidak pernah saya diberikan mendengar pasien saya diberikan edukasi seperti itu. Ya, saya menjalani sendiri untuk apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Irma. Memang betul khasiatnya bagus sekali, ya.
karena pembantu saya sendiri adalah luka. Jadi setiap kali dia nggak pakai sandal, dia ini cuci-cuci lagi, nggak mulai basah, ini infeksi. Tapi sampai detik terakhir meninggal tuh bukan karena meninggalnya karena diabetes, tapi karena kanker. Ya, jadi saya merawat itu sudah lama sekali, memang itu besar sekali khasiatnya. Nggak perlu banyak obat-obat, memang perawatan harian yang harus diketahui oleh siapa saja. Nah, saya menjadi pertanyaan, ya, sebetulnya ini siapa yang ngasih edukasi? Pernah saya diundang lagi oleh pasien, ya, pasien itu ternyata tensinya drop, ternyata dia baru keluar dari rumah sakit, ya, baru keluar dari rumah sakit. Sekarang keluar rumah sakit itu yang memberikan edukasi pada keluarganya siapa? Ya, jadi begitu saya dipanggil, dok ini kok tensinya drop, kenapa dok? Terus ini nggak mau makan gini-gini. Terus saya tanya, apa yang kamu berikan sehari ini? Ya, karena memang pasiennya itu hepatitis, ada kansernya, diabetes, ya. Jadi saya lihat menu makanannya itu cuman kaldu, nggak ada nasi, nggak ada sayur, nggak ada, ya. Jadi dia dengan kelemahan tidak ada input intake yang memadai. Jadi saya bilang gini, ini enaknya dibawa kemana ya dok? Saya bilang sama gregeten gitu ya, dibawa ke rumah sakit yang awal supaya tahu bahwa pasien itu tidak mendapatkan bekal edukasi bagaimana cara memberi makanan pada pasien ini. Nah begitu saya panggilkan P3K, itu gula darahnya cuman tinggal 4 apa berapa? 13 ya. Nah, jadi itu P3K-nya bawa sudah dibekali glukosa, itu tadi cuma tinggal 13. Ya, ya jelas saya bilang gitu. Kemarin masih bisa ngomong, kenapa ini kok anjlok? Jadi diastolnya cuma 40. Ya, itu sudah panggil saya, baru panggil saya. Dan saya bilang ini kembali ke rumah sakit asal biar dia sadar apa yang diberikan. Kalau nggak ada pembelajaran begitu ya. Nah ini Mbak Irma ini yang masih aktif ya, tentang itu gimana pun idealnya. Kalau pasiennya tidak mendapatkan edukasi, sayang banget. Ya, memang perawat ini harus ada di depan juga nih. Ya, pasien pulang tidak dengan dokter yang ini, dengan dokter UGD apa dengan dokter jaga, ya, yang baru kenal, baru masuk. Jadi kasihan juga itu. Saya mau gimana? Saya lihat daftar menunya yang dikasih cuman takut ngasih nasi, jadi dikasihnya kaldu, ya, cuman kaldu. Tadi harusnya 3 kali berapa? 1 kaldu beli yang sudah jadi, harganya mahal. Ya, Mbak, saya setuju banget dan saya yang saya harapkan ini. Saya tunggu nih, ya. Nah, baik, terima kasih dok atas ininya sharingnya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan juga, kira-kira apa sih siapa sih perannya nanti untuk yang edukasi ketika pasien misalnya pulang atau misalnya pulang untuk perawatan di rumah dan baik itu dari rumah sakit, klinik ataupun puskesmas. Mungkin nanti Bu Irma bisa memberikan informasinya, apa yang harus diberikan informasinya, terutama terkait pasien diabetes, apa aja hal yang penting itu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya dari yang lainnya, atau mungkin Bu Irma bisa jawab dulu pertanyaan dari Dr. Yulianti. Baik, terima kasih banyak. Dr. Yulianti masih berdinas di puskesmas, dok? Sudah pensiun saya. Di mana puskesmasnya, dok? Dulu di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat, ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya bisa hadir hari ini. Ini kondisinya memang realitas di masyarakat ya dok ya, terkait dengan diabetes ini masih
masih kurang ya untuk edukasinya. Edukasi. Iya, betul. Sebetulnya kalau kita melihat diabetes ini kan kompleks ya, banyak hal yang harus dibahas gitu terkait dengan diabetes, sehingga di dalam perkembangan ilmu terkini yang saya pahami memang untuk diabetes ini diperlukan tim, Dok. Jadi multidisciplinary team. Jadi di situ di dalamnya ada perawat, ada dokter, ada dietitian, ada farmasis, kemudian ada podiatris kalau di luar negeri ya. Di Indonesia kayaknya belum banyak podiatris ya. Kemudian ada radiologis ya. Jadi diharapkannya memang multidisciplinary team untuk bisa mengatasi diabetes yang memang kompleks gitu. Nah, kondisinya di Indonesia ini belum terstruktur terkait dengan multidisciplinary team ini. Di beberapa rumah sakit mungkin sudah ada ya, misalnya seperti di RSCM ya. Di RSCM itu ada unit diabetik sendiri, di mana di dalamnya itu ada dokternya, ada secara multidisiplin ya. Nah, salah satu yang kenapa, Dok? Karolus asuhan keperawatannya bagus. Nah, Karolus ya. Tapi saya nggak tahu di Karolus apakah sudah ada polidiabetnya atau belum. Enggak, tapi yang berperan asuhan keperawatan. Pada waktu Iya. khusus ada edukasinya melalui perawatan. Iya. Perannya. Nah, salah satu memang yang kami lakukan ini, kenapa teman-teman perawat luka ini prakteknya di klinik, salah satunya supaya bisa multidisiplin. Jadi kami berharap di sini bisa kolaborasi, jadi tidak hanya perawatan luka, tapi juga ada konsul ke dokternya gitu, terkait dengan gula darahnya, terkait dengan infeksinya gitu. Dan program-program kalau di kami sendiri, ini ada salah satunya seminar awam ini yang kita kegiatan hari ini, adalah dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada pasien, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Nah, ini yang mungkin belum difahami. Kenapa? Karena biasanya pasien itu takut ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak yang takut untuk datang ke Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan, apakah di rumah sakit ataupun klinik gitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa, tapi ketika gula darah tidak terkontrol, infeksinya sudah meluas, nah itu mau nggak mau kan harus bisa mengenali kapan dia bisa dirawat sendiri, kapan yang memang harus memerlukan tenaga kesehatan atau tenaga ahli gitu. Jadi ya mohon doanya, Dok. Insya Allah kita akan rutin untuk melakukan kegiatan ini, seminar awam seperti ini, tujuannya untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan juga awareness dari masyarakat ya, supaya ketika sudah terdiagnosa diabetes itu, what should we do gitu, apa yang harus kita lakukan nih, jangan kemudian kita denial dengan kondisi tersebut, tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya dengan kondisi ini gitu, dengan kondisi diabetesnya ini. Kalau untuk di puskes ataupun di rumah sakit, memang di sini terkait dengan kebijakan. Jadi harapannya nih kalau teman-teman di puskes nih boleh ditampung masukan dari Dr. Yulianti, jadi bisa juga untuk kemudian mulai membangun multidisciplinary team-nya. Jadi di situ jelas gitu ya tugas-tugas dari masing-masing tim itu di dalam penanganan diabetes itu seperti apa. Terutama juga rumah sakit nih ya, rumah sakit. Kebetulan tesis saya lagi tentang pemeriksaan kaki diabetik. Di beberapa, saya coba studi pendahuluan, di mana pesertanya itu teman-teman perawat. Sebetulnya teman-teman perawat sendiri untuk pemeriksaan kaki sudah rutin, sudah mau gitu ya, sudah mulai melakukan. Tapi memang kendalanya itu belum adanya satu standar dalam melakukan pemeriksaan kaki ini gitu. Jadi memang peran instansi juga penting untuk bisa terlaksananya gitu ya dari asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien-pasien dengan masalah diabetes, terutama kaki diabetik. Gitu. Mungkin itu, Dok. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ada 2 pertanyaan.
Untuk pertanyaan pertama langsung aja karena ini di chat ya. Bisa saya bisa saya bacakan yang dua-duanya. Pertama ini dari Mbak Nisatul Kunadifa bertanya terkait dengan bagaimana cara melakukan screening kaki di rumah dan berapa kali perlu dilakukan dalam sebulan. Ini tuh yang pertama. Yang kedua, kenapa ya luka yang fatal penderita diabetes di telapak kaki, bagaimana yang harus diperhatikan juga terkait dengan luka. Oke, itu dari Yeti Murcahyo. Jadi mungkin ini ada kaitannya karena terkait dengan luka di kaki, terus kemudian screening seperti apa. Begitu Bu. Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Satu lagi siapa yang bertanya tadi? Yeti. Oke, bagaimana cara melakukan screening Satu kaki? lagi, ya. Ya, bagaimana cara melakukan screening kaki di rumah? Yang sebetulnya tadi di slide saya ada diberikan yang do and don't ya. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan untuk dilakukan di rumah gitu ya. Kalau untuk pemeriksaan kakinya sendiri sebetulnya yang kita cek kan tadi masalahnya itu pasien itu kalau dia gangguan di mikrovaskulernya itu kan neuropati ya. Nah, neuropati itu tadi kan ada neuropati sensorik, neuropati motorik, dan neuropati otonomik. Bagaimana cara mengenalinya? Kalau untuk sensorik tadi ya, kalau misalnya kita dipegang aja nggak kerasa gitu, disentuh gitu ya, tidak terasa. Nah itu berarti ada gangguan di neuropati sensorik. Tapi memang untuk memastikan harus diperiksa ke tenaga kesehatan ya. Ini cuman kalau di rumah itu cuman untuk identifikasi awal aja. Nanti untuk memastikan dibawa ke tempat kami untuk dilakukan screeningnya lebih detail lagi. Kemudian yang kedua, gangguan pada perubahan bentuk kaki motoriknya. Kalau ini gampang dilihatnya ya. Sebelumnya kaki saya biasa-biasa aja, tapi ini kok kenapa ya jempolnya bengkok, kemudian jari-jarinya membentuk seperti cakar gitu ya. Nah, itu sudah ada kelainan pada motorik. Nah, untuk motorik sendiri lebih bagusnya itu pemeriksaan lengkapnya dilakukan juga ronsen ya, foto kaki, ronsen kakinya untuk melihat persendian-persendian yang mengalami gangguan. Kemudian yang ketiga adalah otonomik. Nah, untuk mengenali masalah di otonomik, biasanya kita lakukan pemeriksaan di kaki kita ini yang paling sederhana adalah masalah-masalah misalnya kering, gatal-gatal, rambut rontok. Rambut rontok tuh misalnya kakinya itu yang tadinya bulunya banyak gitu ya, kok lama-kelamaan bulunya udah habis. Nah, itu berarti kemungkinan dia mengalami gangguan pada neuropati otonomik. Ya, jadi ini tiga cara sederhana sebetulnya untuk mengenali masalah pada sensorik, pada neuropati, sorry. Nah, kalau pada angiopati atau pada gangguan pembuluh darah, kita bisa lakukan pemeriksaan palpasi. Palpasi itu dilakukannya di pembuluh darah arteri yang ada di ini ya, yang ada di pedis di kaki. Kalau di jempol kaki ya, di jempol kaki kemudian telunjuk. Nah, dari sini ke atas, nah ini ada namanya pembuluh darah arteri posterior tibial. Nah, kalau di mata kaki kiri kanan bawah ya itu ada namanya ini dorsalis pedis ya, yang di posterior tibial adanya di bawah mata kaki. Itu kita palpasi aja, kalau misalnya di situ lemah, berarti kemungkinan ada gangguan pada pembuluh darah. Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan lanjut, bisa dilakukan ABI, ya ankle brachial itu, atau bisa juga dilakukan angiografi gitu. Kemudian selain dari palpasi, kita juga bisa ngeraba suhu kaki. Ya, suhu kaki itu kan normalnya ya suhu tubuh ya, normal suhu tubuh berapa sih? 36 gitu ya. 35, 36 sampai 37 lah. Nah, kalau dia suhunya cenderung dingin, ya berarti kemungkinan ada gangguan pembuluh darah gitu. Kalau dia cenderung panas, ya berarti kemungkinan ada gangguan biasanya infeksi gitu ya. Itu yang suhunya menyebabkan lebih tinggi. Kemudian selain itu bengkak. Nah, bengkak juga ini bisa menjadi indikator ada gangguan pada
pembuluh darah ya, atau ada gangguan pada keseimbangan cairan di area ekstremitas bawah. Nah, ini nanti harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Mungkin itu untuk jawaban untuk Mbak Nisa ya, Mbak Anissa ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu Oh, kenapa di sini ada sering berapa kali perlu dilakukan dalam sebulan? oh Kalau ya, untuk pemeriksaan ya. sendiri sih setiap hari kalau perlu dilakukan bisa. Tapi kalau untuk ketenaga kesehatan disarankannya tergantung kategori. Ya tadi saya katakan ada kategori rendah, sedang, tinggi. Nah, itu nanti dari hasil pemeriksaan pertama itu nanti akan dinilai nih. Misalnya Bapak nih risikonya apa masuknya? Risiko sedang. Oke, berarti kalau risiko sedang untuk pemeriksaan lanjutannya itu paling tidak setiap 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali gitu. Kalau dia risiko berat, kalau risiko berat biasanya ada berat, ada sangat berat gitu ya. Kalau berat dia 3 bulan sampai 1 bulan, kalau sangat berat itu 1 bulan sekali. Kalau dia ringan 1 tahun sekali. Nah, itu nanti tahunya dari mana? Di screening pertama kali itu nanti akan masuk kategorinya. Hasil screeningnya masuk ke kategori yang mana. Gitu. Yang pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan kedua itu lebih ke arah kenapa sih lebih banyak telapak kaki yang sering luka gitu, Bu? Oh iya. Kesimpulannya sih Sebetulnya itu. untuk luka diabetes itu bisa di mana saja. Di kaki paling banyak, kenapa? Karena kaki ini aliran darahnya paling jauh dari jantung, kemudian pembuluh darahnya lebih kecil-kecil. Mikrovaskularnya lebih banyak gitu ya, kalau di area sama seperti di mata gitu kan. Mata juga kan kenapa kok kena ke mata gitu ya, kenapa kena ke ginjal, kenapa kena ke jantung kalau pasien diabetes selain ke kaki. Karena pembuluh darah di situ yang kecil-kecilnya mikrovaskularnya itu banyak gitu, sehingga menyebabkan tadi kan komplikasi kronik dari diabetes itu kan ada mikrovaskular dan makrovaskuler ya. Di mikrovaskuler itu banyaknya memang di retinopati, neuropati, dan nefropati gitu. Kalau makrovaskuler tadi kan di jantung ya, kemudian di cerebrovaskular itu komplikasinya. Jadi kenapa kok banyak di kaki? Karena luka di kaki bukan luka di lainnya. Sebenarnya luka di tangan juga banyak ya, di punggung, abses, awalnya abses bisul gitu ya, atau awalnya biasanya tertusuk apa gitu ya, itu sulit sembuh juga, tapi memang yang paling banyak adanya di kaki karena lokasinya paling jauh. Baik, satu lagi pertanyaan ini terkait dengan perawatan luka sih sebenarnya ya, mungkin dari siapa nih, Ibu Lisa ya, apoteker Lisa Jayanti, terkait dengan apa namanya, di beberapa puskesmas mungkin ada perawat yang melakukan perawatan luka dengan metronidazole yang digerus gitu. Itu seperti apa gitu menurut tinjauan Ibu, padahal itu obat untuk dikonsumsi oral gitu kan. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Saya nggak bisa lihat ini dari siapa ya, pertanyaannya dari Apoteker Lisa. Apoteker Lisa. Oke, baik, terima kasih Bu Lisa pertanyaannya. Sebetulnya kalau dari konsensus internasional, penggunaan antibiotik oral secara topikal itu sudah tidak dianjurkan lagi. Bahkan penggunaan antibiotik topikal pun untuk luka itu sudah ditinggalkan. Jadi kita lebih banyak menggunakannya antimikrobial atau antiseptik topikal. Kalau misalnya masih ada teman-teman atau sejawat yang menggunakan antibiotik untuk perawatan luka, kemungkinan penyebabnya ketidaktersediaan atau ketidaktahuan dari tenaga tersebut gitu. Jadi mungkin nanti bisa dikomunikasikan untuk bisa mengecek evidence base-nya kenapa masih menggunakan antibiotik untuk antibiotik oral untuk diberikan secara topikal di luka gitu. Kemungkinan sih itu penyebabnya. Kalau yang sudah mengenal sih biasanya sudah mulai meninggalkan ya, karena salah satu komplikasi dari penggunaan antibiotik oral
secara topikal itu bisa menyebabkan resistensi juga dan juga kerusakan pada contoh tendon gitu ya, atau tulangnya juga dia bisa mengalami kerusakan gitu. Itu mungkin Mas Nurdin. Oke, terus jawabannya. Mungkin kalau misalnya karena ketidaktahuan bisa lihat informasi-informasi yang ada di website Klinik MOIS, ataupun kalau misalnya tidak ada kalau Ketidakseterdiaan. topikalnya ketersediaan, nah bisa juga itu di Klinik MOIS hotline-nya juga kita menyediakan topikal ya Bu ya. Iya, ada. Ya. Oke, Oh, mungkin ada mungkin lagi. ada yang berpendapat gini, topikal terapi modern itu mahal gitu ya. Sebetulnya kalau ini penelitiannya juga sudah ada ya, evidence base-nya sudah ada. Perbedaan antara modern dressing atau topikal terapi yang modern dibandingkan yang konvensional, misalnya seperti penggunaan KCNaCl gitu ya, itu lebih cost efektif dengan penggunaan dressing modern. Kenapa dikatakan cost efektif? Karena yang pertama sembuhnya 2 kali lebih cepat. Itu menurut Profesor Dr. George De Winter. Yang kedua, ada penelitian di Indonesia nih, Pak Saldi Yusuf ya di Makassar mengatakan bahwa dengan penggunaan dibandingin nih antara penggunaan NaCl, KCNaCl dengan modern dressing, selain sembuhnya hasilnya ya hasil penelitian itu mengatakan selain sembuhnya 2 kali lebih cepat, dari harga itu 2 kali lebih murah. Kenapa? Karena ketika dikalikan dengan frekuensi ganti balutan, misalnya nih pakai kasa NaCl atau kasa antibiotik itu misalnya ya, antibiotik metronidazole misalnya. Ketika diganti 1 kali, ya biasanya kan digantinya sehari sekali ya, atau sehari 2 kali bahkan kalau lukanya infeksi. Nah itu dikalikan dengan frekuensi total biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan modern dressing. Karena modern dressing itu ganti balutan bisa seminggu 2 kali, bahkan ada yang seminggu 3 kali, bisa seminggu 3 kali, bahkan ada yang seminggu 2 kali, bahkan ada yang seminggu sekali. Kalau dia infeksi biasanya seminggu 3 kali. Tapi kalau sudah tidak infeksi, biasanya bisa seminggu 2 kali, bahkan seminggu sekali. Jadi jauh lebih cost efektif. Itu mungkin pertimbangan itu mungkin yang belum bisa tersosialisasi di teman-teman sejawat yang masih menggunakan antibiotik sebagai topikal. Baik, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Waktunya sebenarnya sampai dengan jam 12 yang kita berikan. Apakah ada pertanyaan lagi untuk diskusi kita terkait dengan serba-serbi diabetes pada siang hari ini, Bapak Ibu? Ada satu lagi nih pertanyaan. Oh, baik Bu. Tapi saya nggak tahu nih dari siapa. Pertanyaannya, luka di mana yang perlu diwaspadai selain di telapak kaki? Apakah masih pertanyaan yang... Oh iya, itu tadi sebenarnya yang nyambung ke luka apa di yang kaki. awal itu, yang luka kenapa sering banyak di telapak kaki itu. Iya. Nah, yang harus tadi diwaspadai selain di telapak kaki, diabetes itu ada namanya carbuncle furuncle. Carbuncle furuncle ini biasanya munculnya bisa di mana saja, banyak itu di bahu, di alat kelamin, di leher, di tangan. Jadi carbuncle furuncle ini awalnya itu karena jerawat, kemudian dia abses di pori-pori ya, abses di pori-pori, kemudian dia mengelompok, mengumpul, sehingga menyebabkan absesnya semakin besar. Nah, biasanya kalau ke rumah sakit itu harus diinsisi ya, dibuka supaya kantong-kantongnya itu bisa, kantong nanahnya itu bisa keluar. Nah, itu lebih cepat memang kalau di surgical debris demam. Nanti setelah itu baru perawatannya dilakukan perawatan yang benar supaya penutupan lukanya lebih cepat lagi gitu. Jadi di mana selain di telapak kaki? Tadi ya, di punggung biasanya, di leher, di alat kelamin, kemudian juga di tangan ya, itu area-area yang banyak kasus diabetes juga. Tangan itu banyak ya, selain di kaki. Oke,
Terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Yang ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tanya. Oh, silakan Bu Sri Mulyani. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dari RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Nyambung aja dari iya. Terima kasih atas beberapa materi yang luar biasa dari Bu Irma, menambah wawasan untuk kami. Kadang-kadang kami yang melakukan praktek mandiri di rumah itu ketika melakukan perawatan mungkin di kaki ya, tapi untuk selanjutnya kaki sudah bagus, nanti muncul lagi seperti tadi yang di beberapa tempat itulah, itu untuk mencegah biar tidak muncul lagi di lain tempat itu gimana itu Bu? Muncul adanya luka baru lagi gitu. Dan ini kalau seandainya muncul kemudian kan berupa bisul itu ya, apakah perlu kami dibuat lubang biar keluar apa gitu atau dibiarin saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Boleh jawab Bu aja ya. dijawab silakan. Ya, ya. Baik, terima Silakan. kasih Bu Sri. Jauh nih dari mana tadi? Pekalongan. Iya, Pekalongan. Pekalongan. Iya. Terima kasih bisa hadir hari ini. Ya, Ya, bagaimana alhamdulillah. caranya ya untuk mencegah ya Bu ya supaya tidak muncul di area-area yang lain. Yang nomor Area-area satu, yang lain. ya, yang nomor satu itu adalah kontrol gula darah Bu. Jadi biasanya kenapa dia menjadi luka kronik itu karena gula darahnya kan yang biasanya tinggi. Jadi coba aja Ibu cek deh kalau misalnya dia ada luka baru di tempat lain, selalu biasanya saya tanyakan berapa gula darahnya gitu. Nah, biasanya itu tinggi, lagi tinggi gula darahnya. Nah, jadi bagaimana cara mencegahnya? Pasien ini tadi yang seperti disarankan Dokter Yulianti juga, edukasinya. Jadi kita kencengin di edukasinya. Kalau untuk pasien di luka kaki itu biasanya saya selalu menyarankan setelah dia sembuh ya Bu, itu dia tetap harus kontrol. Pertama itu sebulan sekali dulu untuk perawatan kakinya setelah sembuh supaya tidak muncul luka baru lagi. Kemudian setelah itu bisa 2 bulan sekali, lalu 3 bulan sekali. Nah ini ada pasien saya yang rutin tuh, sekarang udah 3 bulan sekali dia datang. Jadi selain kita, jadi foot care, perawatan kaki. Selain kita melakukan screening, kita juga melakukan perawatan kakinya. Misalnya itu sampai kukunya itu kan biasanya susah ya digunting ya, kalau pasien-pasien diabetes itu kan keras banget. Belum lagi jamurnya banyak ya. Jadi pada saat kita melakukan screening kaki, kita sekaligus melakukan perawatan kaki supaya tidak terjadi luka baru lagi gitu. Itu kan lebih cost efektif dibandingkan pasien tiba-tiba datang dengan luka lagi gitu. Nah kalau di area lain tadi paling gula darahnya. Karena kita nggak bisa menghindari gimana caranya biar nggak bisulan gitu kan, susah ya Bu ya. Tapi gula darahnya yang harus dikontrol. Nah kalau sudah ada bisul gimana? Baiknya diinsisi atau dibiarkan. Kalau misalnya kita bisa otolisis debri demang. Kalau untuk perawat melakukan debri demang kan yang boleh kan otolisis ya. Kalau nanti mau di surgical debri demang ya kita harus kolaboratif dengan dokter bedahnya untuk bisa melakukan surgical debri demang. Tapi kalau dia pasien, memang kalau lebih cepat surgical debri demang ya, dibuka dulu, lalu kemudian setelah itu perawatannya baru kita lanjutkan supaya terjadi proses tumbuhnya daging, granulasi, dan proses penutupan luka atau epitelisasi. Begitu mungkin Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sri Mulyani. Mungkin sudah cukup banyak ya pertanyaan terkait dengan serba-serbi diabetes hari ini. Alhamdulillah kita sudah cukup banyak mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat sekali pada siang hari ini dari Bu Irma. Terima kasih Bu Irma atas kesediaan waktunya. Nah, terkait dengan serba-serbi diabetes ini dan terkait dengan perawatan luka, Bapak Ibu yang hadir hari ini sebenarnya dari Moist Care itu memberikan voucher untuk voucher perawatan luka kaki ya. Bukan perawatan kaki. Buat Bapak
Voucher perawatan perawatan kaki. kaki. Ya, sorry. Perawatan kuku kaki. Maksudnya perawatan kuku kaki. Ya, jadi Perawatan kuku melakukan kaki. perawatan kuku kaki. Nah, Moist Care ini informasi Bapak Ibu, kita Moist Care ini memiliki cabang di 4 tempat ya Bu ya. 3 itu kita dengan klinik kimia farma, baik itu di wilayah Sukabumi, ada klinik kimia farma Sukabumi, kemudian klinik kimia farma Buncit Raya, kemudian klinik kimia farma Kebon Pedes Bogor, Buncit Raya di Jakarta Selatan, terus sama di klinik MH Tamrin ya Bu ya, di Jakarta Timur ya. Kramat Jati. Oh ya, di Kramat Jati ya, Kramat Jati masuk Jakarta Timur. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu Jadi untuk bisa mendapatkan melakukan vouchernya, mekanismenya silakan Mas Nurdin. untuk mekanismenya nanti untuk voucher ini akan diberikan nanti yang membutuhkan voucher ini silakan menghubungi saya di 0815 nanti dan saya akan berikan juga ke nomor Ibu yang sudah daftar. Jadi kan Ibu Mas sudah ada Nurdin, mohon maaf, yang sudah nanti daftar. vouchernya di email aja ya. Ya. Biar gampang ya, nanti di email aja ya. Oh ya, vouchernya ya. bisa saya email juga ke Semuanya emailnya aktif kan? Atau nomor WhatsApp? Kalau ada yang baru, nomor WhatsApp-nya silahkan hubungi Mas Nurdin, nanti dikirimkan via Sikap dewe ya. email dan WhatsApp. nanti gitu. saya akan email untuk vouchernya. Nanti emailnya akan vouchernya akan di email atau misalnya Bapak Ibu yang belum terdaftar tadi di data kami di data kepesertaan itu bisa WhatsApp ke nomor saya. Nah itu nanti. Nah mungkin vouchernya boleh ditunjukkan Mas Abiu seperti apa nanti. Mas, oke. Ini vouchernya. Ini vouchernya yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini. Izin ada satu pertanyaan lagi nih Mas, boleh nggak jawab? Oh, yang ini ya, boleh melakukan perawatan manicure pedicure di salon ya? Ya, di salon ya. Ya, Kalau boleh, Bu. misalnya saran saya sih untuk perawatan kaki, kalau sudah memang diabetes, bagusnya di mana namanya di tempat memang khusus untuk perawatan kaki diabetes. Karena ada beberapa hal, saya pernah gitu kan melakukan juga pedikur, jadi ada beberapa hal yang mereka tidak perhatikan, seperti misalnya kalau ada jamur ya nggak dibersihin gitu, cuman sekedar potong kukunya aja gitu. Jadi kalau di diabetes itu perawatan khusus memang diabetes, tahu bahwa apa saja yang harus dibersihkan itu tidak hanya sekedar potong kuku saja, tapi ada juga tadi jamur, kalau ada mata ikan, ada kapalan, itu betul-betul dibersihkan gitu ya. Kaki pecah-pecah gitu. Jadi baiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih untuk perawatan kaki ya. Itu aja, Mas Nurdin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya tadi untuk pedicure manicure untuk pasien khusus pasien diabetes memang dianjurkan untuk dilakukan oleh tenaga kesehatan ya atau perawat yang memang sudah memiliki sertifikasi perawatan luka juga. Nah tadi voucher yang akan kita berikan dan ini sudah penghujung acara untuk menjadi dokumentasi kita untuk hari ini kita akan melakukan foto bersama. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Nanti kita akan melakukan foto bersama dan mungkin Mbak Salsa saya boleh minta tolong
untuk dibantu di foto, di screenshot. Oke. Boleh diberikan instruksi untuk foto bersamanya. Ini ada teman-teman lama saya semua nih ya ikutan. Terima kasih banyak ya sudah hadir Mbak Dewi, Mas Haris. Sudah Mbak Salsa? Halo? Halo, tapi masih ada yang belum menyalakan kamera. Oh, masih ada yang belum ya. Silakan Bapak Ibu yang mengaktifkan videonya. Oke. Ya. Udah? Boleh. Oke, saya screenshot sekarang aja ya. Ya, Satu. boleh. 1, 2, 3. Sudah, Pak? Oke. Sudah ya? Iya, sudah. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini, atas webinar yang diadakan oleh Moiscare terkait dengan serba-serbi diabetes di era new normal. Dan Bapak Ibu semuanya bisa mengunjungi YouTube akan kita upload ke YouTube-nya Moiscare di Moiscare KKF, nanti bisa kita masukkan ke situ. Terus kemudian buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti webinar terkait dengan informasi-informasi seputar perawatan luka dan stoma, bisa follow Instagram Moiscare. Nah, nanti di situ akan ada informasi-informasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu saja dari kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan diskusi hari ini. Mari kita tutup untuk webinar pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama narasumber kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Bu Irma. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir.